Skandal perselingkuhan yang menyeret Paula Verhoeven yang membuat rumah tangganya berakhir pada perceraian membuat publik dibuat heran. Terlebih sampai dengan saat ini, Nico Surya yang disebut-sebut pria yang berselingkuh dengan Paula belum muncul ke tengah publik untuk buka suara. Ketidakmunculan Nico sontak saja mengundang tanya, kemana perginya Nico usai terlibat skandal yang membuat rumah tangga Baim Wong dan Paula berujung pada perceraian. Lantas, kapan Nico Surya akan muncul ke tengah publik untuk mengatakan kejadian yang sebenarnya menurut pandangan batin Master Black Jet usai melakukan penerawangan? Kelihatan mata batin saya, Mas Nico ini belum mau keluar karena situasi masih panas di sini. Dia tidak ingin memperkeruh suasana, sehingga dia masih memilih untuk diam dan tidak muncul ke permukaan dulu. Karena bagaimanapun di sini posisinya juga berat untuk Mas Nico karena sebagai tertuduh di sini sebagai orang yang memang berhubungan dengan Mbak Paula, dan itu sudah secara sah dan meyakinkan diputuskan oleh hakim pengadilan agama. Jadi saya melihatnya Mas Nico akan muncul nanti ketika situasi sudah mulai mereda. Ya, kalau saya lihat Mas Nico ini pergi keluar daerah. Jadi tidak ada lagi di Jakarta kalau saya lihat dari sisi mata batin. Yang mana juga kondisi rumah tangga Mas Nico pasti terguncang akibat adanya permasalahan ini. Meskipun terlihat istrinya itu kurang suka dengan pemberitaan ini dan masih ada rasa menyangkal, tapi di dalam lubuk hatinya pasti akan ada rasa kecewa yang sangat luar biasa. Kenapa suaminya bisa seperti itu? Karena di sini juga kita melihat bukti-bukti itu sudah banyak beredar di media sosial. Kemudian juga suaminya ini juga diberitakan di berbagai macam media sosial, yang mana juga Mas Nico di sini saya lihat mentalnya juga agak terpuruk dan saat ini tidak berani keluar karena memang ketika dia keluar orang pasti sudah langsung memburunya dan membulinya. Inilah yang mengakibatkan saat ini Mas Nico tidak mau keluar dulu sebelum kasus ini agak mereda. Kata batin saya, kemungkinan dia akan muncul tidak lebih dari 1 bulan lagi. Dia akan muncul ketika kasus ini sudah agak mereda sedikit. Karena bagaimanapun dia lambat laun tidak akan tahan dengan tekanan yang diberikan oleh publik dan juga rasa bersalah di dalam hatinya. Inilah yang akan mengakibatkan dia muncul ke publik dan berusaha untuk menjelaskan hal tersebut. Kalau saya lihat di sini Mas Baim ini bukan yang men-setting. Karena Mas Baim ini juga perlu bukti ketika dia nantinya bersuara. Kondisi seperti ini juga bukan dalam waktu yang dekat, kemudian hal ini sudah, kalau saya lihat ini sudah lama, sehingga Mas Baim juga tahu karakter daripada istrinya sendiri yang suka memutarbalikkan fakta, dan disinilah Mas Baim butuh bukti yang pada akhirnya Mas Baim mungkin merekam pembicaraan mereka, sehingga inilah yang menjadi bukti untuk dibawa ke pengadilan agama. Lusius atau istri durhaka yang disematkan pada Paula oleh Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan membuat heboh. Dengan kata lain, tuduhan Baim Wong mengenai perselingkuhan Paula benar adanya. Menanggapi putusan hakim, Paula dengan tegas menolak. Tidak hanya mengajukan banding, Paula yang ditemani kuasa hukumnya juga melaporkan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial dan Dewan Pengawas Mahkamah Agung. Lantas seperti apa hasil penerawangan Master Black Jet atas isu perselingkuhan Paula dengan Nico? Benarkah isu perselingkuhan tersebut? Ya, kalau saya melihat di sini memang ada perselingkuhan di sini. Bagaimanapun bukti sebesar 80 bukti yang diajukan itu memang secara sah dan meyakinkan dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, itu memang terjadi. Jadi kalau saya lihat dari sisi mata batin pun juga sama, karena di sini juga menyangkut
dua orang yang berbeda jenis atau lawan jenis, tapi ada rasa sayang dan rasa menyukai serta menghargai satu sama lain yang akhirnya menimbulkan rasa cinta. Ini saya lihat di sini karena adanya komunikasi di antara mereka yang tidak baik. Mungkin mereka sama-sama sibuk sehingga hal-hal kecil dibiarkan yang lambat laun menjadi semakin membesar. Nah, ketika hal ini semakin membesar, komunikasi tidak baik, akhirnya Mbak Paula memilih untuk curhat dengan orang lain, curhat dengan lelaki lain. Inilah yang menyebabkan suatu perasaan yang lambat laun timbul karena si lelaki ini memberikan rasa nyaman dengan komunikasi mereka yang nyambung. Inilah yang mengakibatkan hal ini bisa terjadi dan Mbak Paula melakukan hal yang tidak baik kalau saya lihat di sini. Mbak Paula tidak memiliki perasaan lagi terhadap Mas Baim Wong. Berkomunikasi dengan Mbak Paula tapi secara diam-diam. Hal ini mungkin untuk membicarakan bagaimana kedepannya dan situasinya akan seperti apa, lalu bagaimana kita akan menghadapinya. Kemudian ini yang sedang mereka pikirkan saat ini. Iya, saya melihatnya ke depan nanti Mas Niko akan muncul ke publik dengan membawa suatu bukti lagi di sini bahwa yang menyatakan dia tidak bersalah dalam kasus ini. Tapi lagi-lagi saya lihat memang bukti yang dipunya oleh Mas Baim Wong itu lebih kuat daripada bukti yang nantinya akan diungkapkan oleh dia. Kalau yang saya lihat, saya suruh nungguin anak-anak tuh di kamar. Mereka berduaan di bawah di meja makan. Itu nungguinnya nyampe pagi, subuh jam 4, jam 3 tuh pasti. Itu setiap hari kah atau bagaimana? Setiap hari. Kalau nggak ada bapak, Iya, kalau nggak ada bapak. kita lagi duduk ngobrol, gitu. Terus yang aku kan beberes gitu, beberes kamarnya, melihat mereka berdua lagi ngobrol. Terus terus aku lihat lagi mereka pindah kamar di sebelahnya, sebelah berduaan lagi rebahan. Lagi apa? Rebahan. Lagi rebahan di kamar. Iya. Tapi aku cuma buka pintu, lihat mereka lagi rebahan, terus aku tutup pintu terus turun gitu. Nggak lihat yang Nggak lihat secara lama gitu. ya, cuma buka pintu lihat mereka berdua. Saya secara tegas menyampaikan bahwa tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menjalani pernikahan. Dan tidak ada juga bukti-bukti perselingkuhan di persidangan. Itu aja. Paula Verhoeven tidak hanya dihantam isu perselingkuhan, tetapi juga kabar tak sedap lainnya. Salah satu yang ramai menjadi sorotan ialah dugaan mengidap. Paula sendiri sampai kini belum buka suara, namun isu itu terlanjur menyebar. Lantas, seperti apa penerawangan batin Black Jade mengenai penyakit yang diduga diidap Paula? Dan benarkah hal itu mencerminkan masa mudanya yang bebas, nakal, dan liar? Ya, kalau saya lihat di sini memang penyakit ini sudah agak lama ada di dalam badannya, karena memang bukan dari kasus ini saja, tapi ada kasus yang lain yang mungkin hanya Mas Baim yang tahu di sini. Tapi saya ungkapkan memang ada sesuatu hal yang tanda kutip di sini, sehingga nantinya juga akan berdampak kepada Mas Niko sendiri tentang kesehatannya. Tapi lagi-lagi di sini saya menggarisbawahi bahwa setiap orang itu mempunyai kehidupannya masing-masing dan bagaimana gaya hidupnya adalah mereka sendiri yang menjalaninya. Tapi pada akhirnya nanti kita harus siap dengan konsekuensi yang kita bisa dapatkan dari gaya hidup yang terlampau bebas. Berobat apa ya?
Saya di Penang ini medical check up aja, medical check up semuanya. Cek aja. Jadi gimana ceritain ya? Bingung juga saya. Ya solusi yang paling pakem setelah saya disudutkan ya, apalagi kecuali saya tes. Dan semuanya saya tes. Saya salah, saya ngomong salah, saya nggak ngomong juga salah. Cuman kayak mau ngejatuhin, jadi jatuhnya. Jadi bingung saya juga. Karena ini sebenarnya seharusnya nggak ada. Seharusnya emang nggak ada ini. Jadi saya juga bingung. Sampai detik ini masih bingung. Saya solusi nyelesainnya apa? Ya saya berangkat ke Penang, salah satu rumah sakit yang paling percaya untuk medical check up di mana, Singapura dan Penang. Indonesia pun juga ada, cuman mereka banyak yang bilang itu. Akhirnya ya udah saya berangkat. Dan saya benar-benar mau hasil yang ini. Semuanya saya ini. Semuanya. Karena gini loh, saya pun juga, saya ketika dibilang begitu ya, maaf ya dengan NPD segala semua. Saya ini gimana ya, saya membuat banyak sekali video. Ribuan video, jutaan orang juga nonton. Berapa ribuan atau enggak orang komunikasi sama saya. Dan maaf ya, konten dan tidak itu sepertinya langsung ketahuan orang itu sincere atau enggak. Saya pun bisa ngelihat orang di saat memang dia memang hatinya untuk itu, kelihatan. Dan saya pun terkadang ya nggak bisa lah saya bilang untuk ini, tapi saya bisa ngelihat lah.